Ini kayak gini aja apa yang tadi ya baiknya? Ini kali ya. Gitu Mbak. Ya, gitu Mbak. Oke, saya jadi buka ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Saya Resi, panitia di virtual tingkat ITB Mei 2022. Saya di sini akan memimpin ke perjalanan presentasi yang akan dipaparkan pada siang hari ini oleh MUFG. Oke, buat teman-teman silakan diikuti untuk presentasi dari MUFG. Apabila teman-teman ada yang tertarik atau ingin bertanya sesuatu, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom Q&A. Baik, di sini sudah ada dua pembicara hebat dari MUFG, ada Kak Maitri dan juga Kak Tias. Langsung saja kami serahkan kepada pembicara. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya yang telah hadir di acara virtual Karir BC ITB dan juga sudah hadir di acara sesi dengan MUFG Bank. Perkenalkan saya dengan Tias dan rekan saya hari ini Mbak Maitri juga ikut hadir menemani saya ini untuk bertemu dengan teman-teman semuanya. Halo semuanya. Oke, baik. Jadi hari ini saya dan Mbak Maitri itu akan memperkenalkan ke teman-teman ya. Siapa tahu nih gitu ada teman-teman di sini yang mungkin baru pertama kali tahu MUFG gitu ya, atau mungkin baru pertama kali ketemu atau tertarik sama yang namanya perusahaan Jepang gitu, Japanese company. Jadi hari ini saya dan Mbak Maitri akan membawakan dua topik yang kami harap bisa membuat teman-teman tertarik ya, dan juga mungkin menjadi inspirasi juga buat teman-teman semuanya yang mau mungkin berpikir untuk meniti karir atau mencoba karir di bank atau mungkin di karir di perusahaan Jepang. Jadi topik pertama yang akan saya bawakan adalah terkait dengan pengenalan MUFG itu sendiri. Gitu. Kalau biar sedikit, karena ini kan virtual ya, jadi kayaknya kayak one way aja nih. Jadi pasti nanti yang banyak ngomong, kalau nggak saya Mbak Maitri gitu. Nah, untuk komunikasi dengan teman-teman boleh ya nanti ikut aktif di chat room-nya ya. Ada yang pernah tahu namanya MUFG nggak ya sebelumnya teman-teman di sini? Ayo. Pernah dengar MUFG? Apapun deh gitu. Pernah dengar atau gitu, aku belum atau pernah enggak? dengar sama sekali nih gitu. Baru Oke. dengar. Oke. Rifki baru dengar nih. Rifki dari jurusan apa nih kalau boleh tahu, atau fakultas apa? Yang lainnya mungkin Rekayasa rekayasa infrastruktur infrastruktur lingkungan. Baik. Menarik. Oke, ada yang lain lagi nggak nih yang kira-kira udah tahukah tentang MUFG atau belum? Oh, ini Arya udah tahu nih katanya Kak Tias. Wah, Oke, mantap. boleh sedikit tanya ya Arya. Arya tahu dari mana nih terkait dengan Bank MUFG? Atau pernah lihat iklannya mungkin, atau mungkin lihat signage gede nih di Kuningan kali ya, Yas? Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Bisa jadi, atau bisa jadi lihatnya di iklan, tapi bukan iklan MUFG, Mbak. Rupanya sepupunya pernah kerja di sana. Oke. Baik. Kalau gitu lumayan banyak yang belum tahu nih dari teman-teman semuanya nih ya gitu, MUFG itu apa sih gitu, kok nggak pernah kelihatan sih namanya bank gitu kan, tapi nggak pernah ada di dompet siapapun, nggak pernah ada kartu ATM-nya gitu ya, bahkan nggak pernah lihat box ATM-nya gitu, kok ada sih MUFG di Indonesia. Nah, ini di slide selanjutnya, ini adalah perkenalan singkat gitu ya, jadi brief explanation. Kalau misalnya boleh ke slide selanjutnya. Oh, ini ada yang bilang lagi nih, Yas. Dari Mutakin nih. Mutakin katanya, aku tahu Kak, bank terbesar di Jepang. Baik, oke, baik. Terima kasih informasinya ya. Di sini ada 8 poin yang mungkin bisa jadi informasi yang simple yang untuk bisa mengenal lebih cepat gitu ya MUFG seperti apa gitu, terutama untuk MUFG Indonesia. Jadi MUFG itu sendiri teman-teman semua bisa dilihat di slide. Kita tuh adalah financial group yang sudah ada gitu ya, di secara global itu cukup lama historinya, dan mempunyai tujuan untuk committed to empowering a brighter future, dengan values yang kita pegang saat ini adalah integrity and responsibility, professionalism and teamwork, challenge ourselves to grow. Misi kami adalah to be the world's most trusted financial group.
gitu. Dan untuk network kami secara global, kami berada di 50 market dengan 270 grup companies yang terletak di hampir 2.500 lokasi ya di seluruh dunia. Yang juga ada di situ karyawan kami sekitar 170.000 financial professional gitu yang ada di dalam MUFG Group ini. Nah di Indonesia sendiri kami sudah ada sekitar hampir 100 lebih gitu ya tahun gitu berada di Indonesia. Dan untuk di Jepang sendiri dan secara global kami sudah sudah ada hampir punya sejarah kurang lebih 360 tahun gitu ya. Dan di Indonesia sendiri kalau teman-teman mungkin kurang familiar sama namanya MUFG gitu, tapi mungkin Danamon Bank gitu atau Adira mungkin teman-teman familiar ya. Jadi di Indonesia ini untuk MUFG Group, selain dari MUFG Bank itu sendiri, kami mempunyai partner bank yang juga menjadi salah satu grup kami, yaitu Danamon Indonesia, dan juga ada Adira Finance yang bergerak di multi finance ya, itu yang juga menjadi salah satu grup dari MUFG. Nah di poin 8 mungkin teman-teman bisa lihat, di situ kami di Indonesia ini kami membantu dari MUFG Bank itu sendiri, kami komit untuk mensupport Japanese corporate banking atau Japanese atau perusahaan Jepang yang berada di Indonesia, dan juga perusahaan global, lokal gitu ya, multinational company yang di Indonesia. Dan melalui Danamon kami juga mensupport nasabah-nasabah kami di bidang retail dan commercial banking, ada privilege banking dan juga syariah banking. Dari Adira Finance, MUFG Group juga mensupport untuk consumer finance dan juga multi finance-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan kita ngomongin MUFG Indonesia ya, sekarang kita ngomongin MUFG itu sendiri. Nah, MUFG itu tadi benar mungkin salah satu ada yang menjawab ya bahwa salah satu bank terbesar itu adalah MUFG Bank, tapi MUFG itu sebenarnya adalah salah satu bank itu adalah salah satu lini bisnis atau fokus bisnis dari MUFG. Nah, MUFG itu atau Mitsubishi UFJ Financial Group itu adalah salah satu world leading financial group. Jadi kita adalah financial group terbesar salah satunya yang berpusat di Tokyo dengan memiliki sejarah 360 tahun gitu ya. Gitu. Dan di sini kalau teman-teman lihat di segi MUFG secara keseluruhan kami juga tidak hanya bergerak di banking, tapi kami juga ada securities, ada asset management, ada card and consumers finance gitu ya, dan lain sebagainya. Ini adalah bisnis yang kami lakukan secara MUFG global. Boleh next slide? Nah, selanjutnya ada sejarah MUFG ya. Di sini sejarah MUFG di sini tidak menceritakan cuma MUFG Indonesia, tapi menceritakan tentang bagaimana MUFG pertama kali terbentuk sampai dengan sekarang di seluruh network yang ada di dunia ini. Kalau bisa dilihat dari 1656 kita sudah mulai beroperasi. Kalau teman-teman nanti setelah ini mungkin melihat nge-refer ke website-nya MUFG Indonesia gitu ya, di situ sering banget nih kalau ditanya pada saat interview apa yang kamu tahu tentang MUFG Bank, mereka akan menjawab merger antara 4 bank di Indonesia gitu. Memang benar di sini bisa dilihat. Jadi terbentuknya MUFG itu terjadi dari beberapa merger gitu ya, merger dari beberapa bank, dari merger antara Bank of Tokyo dengan Mitsubishi Bank, dan juga merger antara Sanwa Bank, Tokai Bank, Toyo Trust, dan membuat yang namanya UFJ atau United Financial of Japan di 2001. Dan akhirnya merger lagi menjadi Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, atau sekarang kita sudah merebrand nama kita dari Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ menjadi MUFG. Jadi yang bergerak atau yang berada di bawah MUFG Group semuanya telah merebrand namanya menjadi MUFG, termasuk bank ya, jadi MUFG Bank. Dan di tahun 2019 MUFG successfully mengakuisisi Bank Danamon dengan sekarang memiliki majority shareholders ya di Bank Danamon dan menjadikan Danamon menjadi partner bank di Indonesia. Seperti itu kurang lebih ini adalah history MUFG dari pertama kali terbentuk sampai dengan saat ini, seperti itu. Next slide-nya. Nah, kalau untuk global network, karena kita berpusat di Jepang, otomatis domestic network yang di Jepang itu juga cukup besar ya teman-teman ya, bisa dilihat ada di Western Japan, Central Japan, dan Eastern Japan, itu adalah network kami. Tapi kalau bisa dilihat overseas networknya juga nggak kalah nih gitu, bahkan mungkin lebih besar daripada domestic networknya. Di sini ada Krungsri itu ada di Thailand. Jadi kita mengakuisisi juga salah satu bank nasional gitu ya di Thailand namanya Krungsri Bank, dan kita mengakuisisi sehingga Krungsri menjadi partner bank kami juga di Thailand. Dan di Indonesia kita ada Danamon, dan bisa dilihat bahwa networknya Danamon akhirnya membuat
overseas di Indonesia networknya juga cukup besar gitu ya. Compare to Pumsri. Ini adalah global network kita. Kita cukup aktif, MUFG Group di parent kami cukup aktif untuk melakukan investasi di negara-negara Asia dan juga di seluruh dunia. Next slide-nya boleh? Nah, ini MUFG di Asia. Kalau bisa dilihat bukan cuma di Indonesia aja teman-teman, MUFG itu ada, bisa dari Australia sampai dengan Vietnam, Sri Lanka. Kami cukup banyak mempunyai network ya, dan cukup aktif berinvestasi di ASEAN region. Bisa dilihat di sini Indonesia kita mempunyai 8 titik MUFG network ya, dan sudah ada di tahun 1968. Yang paling tua itu adalah di Hong Kong, India, dan Pakistan. Gitu, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Next slide-nya boleh? Nah, ini adalah beberapa awards yang sudah diberikan. Untuk MUFG sendiri bisa dilihat di paling bawah. Ini kami menerima untuk tahun 2020 di Indonesia Best FIG Bond. Jadi untuk transaksi bond kami dapatkan Indonesia Best New Bond. Di tahun 2019 kami mendapatkan penghargaan Best International Bank in Indonesia 2019 oleh Finance Asia. Dan juga Best International Bank in Indonesia dari Asia Money tahun 2019 juga. Gitu. Kalau untuk MUFG Group secara keseluruhan, secara network, kami mendapatkan juga penghargaan seperti yang tertulis di atas ya. Oke. Nah, selanjutnya kenapa sih MUFG? Ini adalah alasan yang kami berikan juga ke klien-klien kami gitu ya. Kenapa sih harus misalnya memiliki bisnis dengan MUFG? Pertama adalah global presence. Jadi seperti yang udah teman-teman ketahui tadi sudah berkali-kali saya sampaikan juga bahwa MUFG mempunyai global presence yang cukup kuat. Jadi itu yang pastinya itu akan memudahkan klien kami untuk menjalankan bisnis karena dimanapun mereka berada pasti akan ada MUFG. Product and service offering-nya juga cukup bervariasi, ditambah lagi kami punya banyak partner bank gitu ya, ada banyak subsidiary dan juga grup company yang lain yang bisa membantu dari segi produknya. Financial strength and prudence kami juga cukup kuat dalam hal financialnya, jadi kekuatan dalam mensupport bisnis kami juga cukup kuat. Komitmen untuk membantu korporasi, jadi memang untuk MUFG Bank sendiri kami fokusnya adalah di corporate, jadi bukan di retail, bukan di komersial ya teman-teman. Jadi korporasi itu adalah perusahaan yang biasanya sih size-nya lebih besar gitu. Jadi di Indonesia kami fokusnya ke situ. Dengan adanya akuisisi dengan Danamon gitu, saya kira membuat kita juga bisa membantu ya menambahkan network kita untuk ke retail and komersial. Gitu. Ini adalah 5 alasan kenapa MUFG bisa menjadi konsiderasi buat teman-teman memulai atau mengconsider bergabung dengan MUFG gitu, atau mungkin bergabung dengan banking industry seperti itu. Next slide-nya. Nah, jadi tadi kan sempat dibilang bahwa fokus kami adalah di corporate customer. Kami fokus kepada 2 bisnis unit, Japanese Corporate Banking dan juga Global Corporate Banking. Japanese Corporate Banking Group ini di sini saat ini memegang 48% dari profit kami gitu ya, jadi keseluruhan bisnis. Seperti judulnya Japanese Corporate Banking, jadi kami di sini berfokus untuk mensupport perusahaan-perusahaan Jepang berinvestasi di Indonesia. Gitu. Jadi di sini ada RM-nya atau misal relationship manager ya kita sebutnya, marketingnya, semuanya fokus untuk membantu baik itu misalnya dari yang besar gitu ya, kalau misal teman-teman bisa lihat brand otomotif terbesar, misalnya brand elektronik terbesar gitu, atau bahkan mungkin brand alat berat gitu. Nah, itu rata-rata semuanya adalah nasabah kami. Di next slide adalah terkait dengan Global Corporate and Institutional Banking Group. Di GCIB ini kami membantu perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak di misalnya di semua jenis industri, tapi berfokus ke misalnya BUMN, State Owned Enterprise, atau misalnya dia adalah perusahaan konglomerat gitu ya, konglomerasi, terus large corporate, MNCs gitu ya, itu yang fokusnya ada di sini. Kita juga bantu teman-teman nasabah-nasabah kami, dan sekarang Global Corporate ini membantu atau mempunyai share sekitar 51,4% dari keseluruhan bisnis kami di Indonesia. Next-nya. Ini adalah terkait network di Indonesia sendiri.
Jadi kita punya main office di Trinity Tower, dan kita punya sub branch di Surabaya. Kenapa kita punya di Surabaya? Karena pada zaman dulu, pada saat awal kita hadir di Indonesia, Surabaya itu menjadi kayak apa ya namanya ya, kota yang memang banyak banget perusahaan Jepang investasi di situ gitu. Makanya kita juga buka Surabaya sub branch. Ada service point kalau dilihat di kotak-kotak ini teman-teman. Jadi service point ini lebih bisa dibilang kayak kalau mungkin kalau Bank Umum bilangnya kantor cabang pembantu, tapi di sini service point kita tidak melakukan menerima uang cash ya. Jadi hanya menerima dokumen aja biasanya. Itu kita ada di Bandung, Delta Mas, Bekasi, MM 2100, Cikampek, dan Surakarta. Rata-rata sih di industrial di kawasan industri seperti itu. Next-nya kita juga dari sejak pemerintahan Jokowi kali ya, kita bisa bilang pada saat pemerintahan Jokowi kan mulai aktif nih membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Di situ pun MUFG aktif melakukan pendanaan, bisa dilihat kita juga melakukan pendanaan di toll road gitu ya, ada di power plant. Jadi kita di sini berkomitmen untuk membantu ekonomi Indonesia bersama dengan pemerintah. Selanjutnya, nah ini adalah general information aja untuk MUFG. Kita head office-nya ada di Marunouchi di Jepangnya, dan juga untuk MUFG Jakarta branch-nya ya. Gitu. Baik, ini adalah kan salah satu komitmen kita dan propose kita. Nah, di sini pengenalan mengenai MUFG-nya sudah selesai nih teman-teman, materi terkait MUFG. Next-nya kami ingin membawa sedikit sesi yang lebih singkat atau yang lebih ringan gitu ya Mbak Maitri ya, untuk lebih mengerti nih gitu. Jadi karena MUFG ini dia memang banking, tapi yang uniknya adalah ini adalah perusahaan Jepang gitu kan. Jadi bank Jepang, sehingga pastinya ada beberapa culture gitu ya, ada beberapa hal yang mungkin memang tidak ada di bank-bank umum gitu ya, atau bank-bank misalnya bank lokal dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti Mbak Maitri akan menjelaskan ke teman-teman semuanya apa sih working culture yang Japanese working culture itu seperti apa sih gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik nih untuk misalnya tertarik untuk join ke perusahaan Jepang misalnya gitu, karena working culture yang kita angkat di sini sangat-sangat general, jadi nggak hanya berlaku di MUFG ada, tapi juga berlaku untuk di seluruh perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Sebentar ya Mbak Maitri, kayaknya keluar ya. Tadi kok aku melihat Mbak Maitri live. Iya, tiba-tiba keluar tadi. Oke, baiklah kalau gitu aku akan coba lanjut dulu sambil menunggu Mbak Maitri. Oke, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, aku boleh tanya dong ke teman-teman, apa sih yang kalian tahu tentang Japanese working culture? Ayo, di sini ada yang sastra Jepang kah mungkin, atau yang punya ketertarikan sama di Jepangan gitu ya, kalau kata orang ya, di Jepangan atau apa gitu. Kira-kira apa nih yang kalian tahu tentang Japanese working culture? Bisa ditulis di chat teman-teman kalau misalnya memang ada. Ada yang tahukah? Dedicated dan pekerja keras, baik. Disiplin, ya. Apalagi nih? Kan kita dari kecil kan ini banget ya, Doraemon, apa segala macam, mungkin dari situ bisa kelihatan tuh working culture seperti apa yang digambarkan gitu. Tidak bekerja sambil ngobrol, tidak bekerja sambil ngobrol, baik. Ada lagi kah? Pulangnya malam. Oh, sulit juga nih. Kayaknya Maaf kalau ya. kayak gini. Gak Maaf apa-apa, ya, Mbak. tadi aku hilang nih. Aku lagi nanya ke teman-teman nih yang mereka tahu tentang Japanese working culture. Katanya disiplin, bekerja tidak sambil ngobrol, pulang malam, kerja happy tepat waktu. Waduh. Kira-kira gimana nih Mbak? Selanjutnya mungkin teman-teman bisa ngobrol sama Mbak Maitri ya. Oke, teman-teman, mungkin aku tidak akan menjelaskan banyak. Justru sebenarnya aku lebih ingin, tunggu ya, videonya belum nyala. Mohon maaf. Aku lebih ingin ini nih teman-teman, lebih ingin tahu, lebih ingin ngobrol dan lebih ingin dengar nih pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, aku akan menjelaskan sedikit nih terkait dengan Japanese working culture. Kalau tadi teman-teman bilang pulangnya malam, kerjanya happy. Terus apa tadi lagi?
Terus tepat waktu. Nah, mungkin tepat waktu ini adalah salah satu hal yang sangat penting ya. Mungkin aku nggak akan berurutan nih menjelaskannya ya, tapi kita based on tadi yang ditanyain Tias nih, jawaban dari teman-teman. Tepat waktu itu adalah sesuatu hal yang di kita tuh masih sangat esensial sekali. Orang Jepang kan sangat tepat waktu. Jadi kita pun juga sebagai employee benar-benar dididik ya Yas ya. Betul. Jadi benar-benar tepat waktu gitu. Kita saat terlambat 1 menit pun atau misalnya ketika meeting kira-kira kita akan terlambat tuh biasanya orang akan info, maaf ya saya akan terlambat 5 menit atau maaf ya saya akan terlambat nih 1 menit. Apalagi pada saat online meeting tuh kan biasanya apa ya, waktunya tuh berurutan gitu ya. Habis ini meeting lagi gitu. Jadi mungkin waktunya juga akan memungkinkan ke meeting berikutnya itu terlambat. Nah, be punctual ini adalah sesuatu yang sangat esensial nih, baik pada saat offline maupun online. Nah, di MUFG sendiri tuh sekarang kita hybrid ya, Yas ya. Bekerjanya itu ada yang WFO, ada yang WFH gitu ya. Nah, ini pun both kita harus punctual dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian terkait dengan Horenso, aku nggak tahu apakah teman-teman pernah dengar ini. Mungkin kalau teman-teman berasal dari sastra Jepang, kalau misalnya ada yang sastra Jepang di sini ya, mungkin sudah cukup familiar dengan ini. Apa sih Horenso itu? Horenso ini adalah akronim ya teman-teman dari Hokoku, Renraku, dan Sodang. Nah, artinya apa sih Mbak gitu? Hokoku itu report, Renraku itu kontak, Sodang itu consult. Jadi diharapkan nih dalam sebuah pekerjaan teman-teman ini tidak hanya memutuskan sendiri gitu. Misalnya ada kesulitan, itu tidak akan semata-mata teman-teman itu harus menyelesaikan sendiri, tidak. Tapi kalau ada masalah, report ke layer yang ada di atasnya. Kemudian habis itu menemui, mengkonsultasikan, menanyakan kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan nih untuk memecahkan permasalahan ini. Jadi kita tidak leave teman-teman sendirian, dan ini berhubungan dengan network, dengan teamwork. Teamwork kita itu sangat kuat ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya ada satu yang kira-kira mungkin sangat sibuk, kemudian yang lain membantu dan lain-lain. Jadi benar-benar Horenso ini berkaitan erat dengan teamwork kita. Jadi kita tidak leave mereka yang sedang menghadapi masalah ini sendirian, tapi kita juga berusaha untuk membantu teman-teman yang sedang menghadapi permasalahan tersebut, terutama ketika melakukan eskalasi ke tingkat yang ada di atasnya untuk melakukan report bahwa ada masalah ini dan itu, kemudian mengkontak mereka dan kemudian mengkonsultasikan permasalahannya apa, kemudian berdiskusi ya teman-teman, berdiskusi untuk solusinya itu seperti apa. Jadi bukan sekedar ketika teman-teman mereport gitu ya, ada masalah ini nih, kemudian menunggu nih atasannya yang kemudian memecahkan permasalahan itu. Nah, harapannya tidak begitu sih dengan Horenso ini. Di samping teman-teman mereport, pada saat consult ini terjadi diskusi nih teman-teman. Diskusi kira-kira misalnya kita melakukan kesalahan gitu ya, kira-kira kita punya ide dan solusi apa yang kemudian bisa didiskusikan dengan atasan kita untuk kemudian menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Kurang lebih itu adalah 3 ya, 3 corporate culture di MUFG ya Yas ya, yang mungkin bisa kita share ya ke teman-teman semuanya. Working culture ini memang MUFG masih memberlakukan seperti ini. Harapannya, ekspektasinya ke semua staff gitu ya adalah untuk tetap melakukan 3 fokus kepada 3 ini. Tapi juga bukan berarti ini hanya berlaku di MUFG aja nih teman-teman. Hampir semua perusahaan Jepang rata-rata mereka mempunyai budaya yang sama gitu. Karena balik lagi kayak budaya Indonesia, misalnya sesimpel as budaya Indonesia adalah budaya ngaret gitu ya, itu nggak cuma satu orang gitu kan, hampir di setiap orang Indonesia pasti adalah budaya itu, dan itu pun sama gitu konsepnya. Jadi tidak hanya berlaku di MUFG aja, tapi kalau misalnya nanti teman-teman apply gitu ya, atau misalnya kerja di perusahaan Jepang yang lain gitu, pasti akan menemukan hal-hal seperti ini gitu. Jadinya diharapkan kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya untuk misalnya, aduh saya pingin nih ke perusahaan Jepang nih, tapi make sure dulu nih apakah culture-nya fit gitu, ataukah
kamu bisa nggak sih gitu, atau saya bisa nggak sih berada di lingkungan kerja yang seperti itu gitu, karena kan zaman sekarang ya Mbak, kadang-kadang kan lingkungan kerja mempengaruhi produktivitas gitu ya Mbak ya gitu kan. Belum lagi betul banget. pekerjaan tuh tidak ada yang mudah teman-teman semuanya, pekerjaan itu semuanya stressful ya. Kalau mendapatkan pekerjaan yang happy itu biasa endingnya aja gitu, tapi prosesnya itu biasa painful rata-rata lah gitu ya. Mau itu pekerjaan kita suka gitu, atau pekerjaan yang nggak kita suka, biasanya kan prosesnya itu tidak selalu mulus gitu. Nah, dalam hal itu kita juga harus measure nih pada saat nanti teman-teman juga melihat ketika melakukan apa ya, mencari gitu mau kerja di mana, measure juga working culture-nya pas atau tidak. Misal katakanlah di perusahaan ini mereka sangat budaya yang diambil adalah budaya yang dia ketat gitu, pokoknya detail oriented dan lain sebagainya. Kita bisa nggak ya gitu berada atau adapt bekerja dalam situasi seperti itu gitu, karena itu adalah salah satu yang perlu kalian perhatikan juga nih dalam mencari atau misalnya nanti dalam bekerja gitu. Jangan sampai kalian pas kita udah masuk nih gitu ya, taunya nggak cocok gitu kan, taunya stressful gitu, rupanya cara kerja kayak gini nggak bisa gitu. Jadi ada pentingnya buat kita mengakses diri kita sendiri, kita melihat bagaimana budaya perusahaannya gitu ya, budaya kerja perusahaannya, jenis pekerjaannya gitu. Dan ini kalau untuk teman-teman yang tertarik dengan perusahaan Jepang, mungkin bisa doing research gitu ya, kira-kira apa sih yang menjadi rata-rata cara kerja orang Jepang gitu sih ya, nggak Mbak Maitri. Nah, nextnya kita nih lebih banyak menerima pertanyaan aja kali ya Mbak. Betul, nih sambil nunggu teman-teman bertanya nih, aku juga mau menambahkan Tias ya. Jadi benar-benar zaman sekarang ini informasi terkait dengan perusahaan itu kan sangat terpapar luas sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa nyari di LinkedIn, di websitenya, atau mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang seperti startup mungkin bisa mengikuti juga melalui sosial medianya mereka di Instagram katakanlah. Nah, ini sebelum teman-teman datang, ini tips aja ya dari aku, sebelum teman-teman datang ke interview, mungkin ensure teman-teman benar-benar sudah memahami perusahaan yang teman-teman ini nih apply nih gitu. Jadi ketika ditanya kenapa gitu ya, kenapa sih apply di sini, teman-teman bisa menjawab sesuai dengan hasil research nih yang udah teman-teman lakukan. Misalnya dari corporate culture-nya aja misalnya. Aku ternyata kalau teman-teman riset kan pasti tahu ya, ternyata corporate culture perusahaan ini nih seperti ini, ternyata aku nggak cocok nih, jadi mungkin tidak akan apply di sini. Nah, ketika apply, kemudian teman-teman mencari, meresearch, melihat corporate culture-nya kira-kira cocok, nah ketika ditanya mungkin teman-teman bisa jawab nih terkait atau menyambungkan korelasi dengan hal tersebut, atau mungkin bisa melihat visi misi perusahaannya, visi misi perusahaan ini sesuai nih dengan visi misi hidup saya gitu ya, misalnya itu juga bisa. Jadi yang aku perlu garis bawahi di sini nih teman-teman perlu melakukan research terlebih dahulu, baik itu di perusahaan Jepang maupun di perusahaan non Jepang gitu ya, untuk kemudian bisa lebih memahami lagi perusahaan ini adalah perusahaan seperti apa sih, cocok nggak sih dengan aku. Kalau mungkin kita ngomongin background di banking ini, kita bisa menerima segala background ya Yas ya. Kita tidak mengkotakkan. As long as teman-teman ini mau belajar dari awal mengenai banking industry, mengenai fundamental banking misalnya, itu di kita sih welcome aja gitu ya. Jadi kalau di bank sendiri dan di MUFG sendiri sih kita tidak mengkotakkan, kecuali memang ada posisi-posisi yang khusus ya memang perlu skill khusus atau memang perlu knowledge khusus, itu nanti biasanya akan kita informasikan. Tapi biasanya untuk teman-teman fresh graduate pun kita open gitu ya untuk untuk posisi yang memang khusus kita buat untuk banking operational staff ini. Jadi di situ kita tidak melihat teman-teman ini dari background apa. Mbak Tias sendiri dari background yang bukan banking ya, Tias dari background pariwisata ya Yas ya. Aku sendiri backgroundnya sastra Jepang gitu. Jadi kami tidak berangkat dari banking background, tapi kita mau belajar apa sih sebenarnya banking industry itu dan Japanese banking industry itu seperti apa. Nah Mbak Tias sendiri pengalamannya justru pernah ada sebagai marketing ya Yas ya, yang berhadapan-hadapan langsung dengan customer gitu, dan di situ juga harus banyak melakukan diskusi, kemudian memberikan solusi-solusi
terhadap permasalahan yang klien hadapi terkait dengan finansial, gitu ya Yas ya? Betul, Mbak. Jadi ya begitu, jadi teman-teman untuk banking, kita kalau ngomongin karir gitu ya, di banking seperti apa, seperti yang Mbak Maitri bilang, kita banking itu tidak, kalau misalnya dilihat requirement gitu ya, requirement vacant position untuk fresh graduate gitu ya, untuk banking rata-rata mereka menerima ini major, nggak spesifik ke ekonomi atau ke finance gitu ya, atau ke marketing. Di kita ada juga yang basicnya adalah kimia kalau nggak salah gitu, ada yang basicnya adalah dia ke geologi dulunya gitu ya. Jadi banyak hal yang banyak orang yang berangkat dari background lain gitu di banking, tapi satu yang pasti adalah mereka semua willing to learn gitu ya. Jadi ada keinginan untuk mereka untuk belajar. Dan yang kita lihat dari sisi employer-nya adalah potensi dari masing-masing individu tersebut gitu. Katakanlah kenapa sih kok ngambil orang background-nya geografi, atau mungkin kok background arsitek diambil gitu, kok ngambil background-nya segala macam diambil gitu, kok elektro diambil. Yang bisa jadi dasar, yang kita lihat dari employer adalah anak ini ketika misalnya katakanlah dia tuh background-nya matematik, angka dengan ekonomi dan marketing itu beda ya teman-teman semuanya ya. Tapi yang bisa kita lihat, berarti dia itu logikanya jalan nih kalau ngomongin hitung-hitungan gitu kan. Jadi kita lihat, dia kelebihan dia tuh logiknya jalan nih, ketika dia backgroundnya adalah geografi, mungkin dia nalarnya lebih cepat, atau misal orangnya detail gitu. Ketika dia arsitek, orangnya detail, hitung-hitungan lebih mudah gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dilihat dari employer sebenarnya. Jadi teman-teman yang misalnya, saya cuma sastra Jepang aja, sastra Jepang pun ketika misalnya kalian punya skill komunikasi yang baik, misalnya kayak Mbak Maitri gini ya, atau misalnya bisa dikembangkan untuk berada di divisi yang lain gitu ya, untuk bisa dipakai komunikasinya, bisa juga kok kalian berada di level marketing gitu ya. Yang penting apa? Yang penting kalian pada saat kalian apply gitu ya, kalian komit, kalian mau belajar, dan everything is possible gitu kalau buat kita gitu ya. Jadinya nggak ada sesuatu yang menjadi harus spesifik untuk banking gitu. Mbak, kita ada 2 pertanyaan di question Q&A box. Betul. Kita masih tunggu ya pertanyaan dari teman-teman. Kita pingin lebih interaktif aja nih teman-teman. Yang teman-teman pingin tahu, silakan untuk ditanyakan, mumpung ada aku dan Tias yang akan membantu nih memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait MUFG Bank. Boleh tentang yang santai juga boleh kok teman-teman. Misalnya Kak, terkait dengan setelah COVID ini atau setelah pandemi ini, arrangement di MUFG seperti apa gitu, atau bagaimana boleh banget gitu ya. Yang kita kayak lebih gitu juga bebas. Iya, betul. Kita lebih pingin lihat interaksinya teman-teman, dan juga pingin tahu nih seberapa curious sih teman-teman dengan MUFG gitu ya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan teman-teman berdasarkan dari pertanyaan yang masuk ya. Kalau mungkin harus menjelaskan semua, waktunya 1 jam mungkin nggak cukup, karena kita cuma punya waktu 1 jam. Jadi kita hanya menjelaskan hal-hal yang penting saja yang teman-teman perlu tahu. Tapi kita lebih pingin nih lihat nih teman-teman tuh seberapa curious sih gitu dengan MUFG nih. Jadi harapannya banyak pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman. Oke, pertanyaan pertama dari Naufal nih Mbak. Naufal Riyandi, kata dia, selamat siang Kak, nama saya Naufal dari ITB. Maaf, mau bertanya, apakah MUFG juga menjadi partner atau investor untuk perusahaan startup Indonesia? Oke, baik. Ini mengenai tentang bagaimana cara berbisnisnya MUFG ya. Jadi kalau untuk Japanese corporate, kita memang hanya berfokus kepada perusahaan yang memang sudah menjalin relasi dengan parent company kita di Jepang, biasanya dengan head office kita gitu. Rata-rata semuanya adalah subsidiary dari perusahaan di Jepang. Katakanlah misalnya nama besar gitu ya, kita bicara misalnya Toyota gitu. Nah, Toyota head office ada yang dia berinvestasi di Indonesia, punya ada Toyota Indonesia. Nah, itu biasanya menjadi nasabah kami gitu. Nah, kalau untuk di global corporate, seperti yang tadi disampaikan, mereka lebih fokus kepada perusahaan lokal yang besar gitu ya, blue chip company, dan juga ada SOE. Nah, untuk yang startup seperti ini, karena sekarang kita punya kolaborasi dengan Danamon, yang kita punya partner bank,
Jadi kita berusaha untuk bisa mengcover ya, kalau nggak bisa di MUFG, MUFG Group yang lain yang mana nih? Ada Danamon gitu. So, kalau misalnya memang bisa di cover oleh Danamon, kita akan refer ke Danamon gitu. Tapi kalau untuk MUFG Bank itu sendiri, kita hanya kita fokusnya memang agak selektif gitu, karena kebetulan kalau teman-teman nggak tahu ya, tadi saya juga lupa share bahwa MUFG statusnya di Indonesia itu adalah branch, jadi cabang. Jadi kalau misalnya bilang kok bukan PT gitu, karena memang kita bukan PT, kita masih cabang dari head office kita, yaitu yang di apa namanya MUFG Bank Japan. Dia punya cabang, salah satunya adalah di Jakarta gitu. Jadi yang seperti itu yang membuat kita akhirnya memang ada sedikit spesifikasi tertentu yang mana yang bisa kita ambil dari nasabah, yang bisa kita apa namanya support dalam bisnisnya, atau dan yang tidak bisa kita support. Tapi karena ada Danamon, biasanya kita akan referkan ke Danamon gitu ya. Aku nambahin Tia sedikit ya, karena kan kita ini posisinya adalah branch ya teman-teman gitu. Jadi kita tidak punya, istilahnya tidak punya power yang kuat sekali untuk melakukan hal-hal yang di luar mungkin dari misalnya nih kayak kalau tadi tanyain apakah melakukan pembiayaan ke startup gitu ya. Nah itu adalah bukan decision dari kita branch gitu ya, tapi itu global strategy. Kalau teman-teman pernah baca nih mungkin di CNBC gitu ya, bahwa baru-baru ini kita punya strategic collaboration, strategic investment ke Grab gitu. Ini nggak terlalu banyak orang yang tahu sih, tapi iya we do it gitu ya, itu sebagai strategic investment kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman aware dengan beritanya, nah PMBMG ini siapa sih? That's we are. Itu kita gitu ya yang melakukan investment ke Grab gitu. Gitu sih tambahan aja dari aku. Pertanyaan kedua dari ya. Anonymous attendee. Oke, boleh nggak apa-apa ya. Kita jawab aja. Kata dia bilang mau tanya untuk posisi banking operation staff, apakah open untuk yang sudah memiliki experience, dan kalau sudah pernah daftar dan HR interview pada posisi lain dia bisa ditolak, apakah masih boleh daftar kembali atau ada masa tunggunya? Jadi kita akan jawab secara langsung ya. Untuk banking operation staff, apakah bisa untuk experience? Possible. Memungkinkan untuk di-apply oleh karyawan yang sudah punya pengalaman, yang biarpun banking operation itu kita open biasanya rata-rata untuk fresh grade ya, karena pekerjaannya itu sangat dimulai dari yang benar-benar bukan benar-benar basic, tapi cukup dari yang levelnya istilah kata nggak terlalu yang ada target apa dan lain sebagainya gitu, lebih ke administratif gitu ya, lebih ke operation banget gitu. Jadi kita biasa buka untuk teman-teman fresh grade yang mau mencoba untuk kerja di banking, biasanya kita akan offer di banking operation staff. Tapi untuk yang punya pengalaman memungkinkan juga, karena balik lagi yang kita lihat adalah requirement-nya, dan kita lihat juga misalnya pengalaman kerjanya mungkin mereka relate nih sama pekerjaan yang kita perlu gitu. Karena banking operation staff sendiri teman-teman itu tidak cuma untuk satu divisi, tapi untuk banyak divisi ya. Jadi mereka ada yang handle untuk deposit, jadi ada yang handle untuk remittance, ada yang handle untuk ekspor impor. Jadi berdasarkan CV dari teman-teman, kalau kita nanti HR assess dilihat bahwa mempunyai kemungkinan gitu ya untuk kita bisa matchingkan dengan vacant position yang ada, itu mungkin banget untuk bisa kita lanjutkan gitu. Dan apakah kalau sudah pernah interview udah pernah HR interview dan ditolak tapi bisa dapat, bisa kok gitu. Maksudnya banyak yang kandidat yang dulunya nggak lolos ya Mbak misalnya ya, terus kita nggak bisa lanjut gitu, terus dia apply lagi, kebetulan gitu ya, alhamdulillahnya kandidat tersebut improving at some point gitu ya, yang mana pada saat interview kedua atau pertemuan selanjutnya HR merasa bahwa dia bisa nih gitu. Jadi itu possible banget gitu. Dan apakah ada masa tunggunya? Balik lagi kita membuka lowongan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi kalau memang kebutuhannya ada dan kita lihat pada saat kamu apply lagi atau siapapun apply lagi dan dilihat memang bisa masuk ya Mbak ya, itu memungkinkan untuk kita consider lakukan seleksi lagi seperti itu kurang lebih. Aku tambahin ya. Mungkin kalau di kita nggak bilang masa tunggunya secara spesifik berapa lama gitu, enggak. Tapi memang secara umum rata-rata nih kalau teman-teman pernah apply ke sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu menolak gitu ya, mungkin belum sesuai dengan kualifikasinya,
rata-rata sih 6 bulan gitu, kalian bisa apply lagi. Nah, dalam masa waktu tunggu 6 bulan ini apa yang harus kalian lakukan? Kalian adalah harus improve, dan kemudian kalau misalnya memang di perusahaan itu ada requirement tertentu, mungkin berusaha untuk bisa meet ke requirement tersebut gitu ya. Atau misalnya pada saat interview gitu, setelah selesai interview, boleh loh teman-teman sebenarnya menanyakan feedback dari teman-teman interviewer di perusahaan, kemudian menanyakan apa sih yang perlu saya improve gitu. Jadi dari situ mungkin teman-teman bisa improve lagi nih ketika memang benar-benar tertarik ke perusahaan itu dan pengen masuk lagi. Oh, aku yang belum match tuh mananya ya gitu. Mungkin itu bisa ditanyakan juga sih teman-teman. Ini sekedar tips aja nih dari aku. Lanjut Betul, ya. Selanjutnya Rifki Hasbi. Aktif nih Mbak Rifki nih Mbak. Dari tadi jawab. Iya. Ini sayang banget masih Seneng loh virtual aku. nih. Biasanya Mbak Maji tuh suka bagi-bagi hadiah ini. Kalau Iya misalnya ada nih. yang nanya-nanya. Sayangnya masih virtual ya. Rifki tanya gimana cara MUFG branding ke masyarakat untuk tahu bahwa untuk mengetahui nama MUFG Bank gitu. Karena dia baru tahu tentang MUFG. Oke, mungkin ini aku bantu jawab kali ya Yas ya. Boleh Mbak. MUFG di Jakarta, di Indonesia itu mungkin memang hanya corporate banking aja ya, Rifki ya. Ya, mungkin kita hanya corporate banking aja kalau di Indonesia. Tapi di Jepang itu kan mereka punya semuanya ya. Kalau menanyakan brandingnya gimana sih supaya masyarakat tahu, sebenarnya karena fokus kita ke corporate, kita nggak perlu semua khalayak masyarakat itu tahu gitu ya, karena memang fokus customer kita itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar ya, biasanya first tier perusahaan, baik itu Japanese maupun non-Japanese gitu ya. Nah, tapi gimana sih caranya mungkin bisa untuk attract talent gitu ya? Caranya adalah ya kita actively melakukan acara-acara seperti ini gitu ya, kita ikut untuk acara-acara seperti ini, dan kita juga melakukan program-program CSR nih teman-teman gitu. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi ada program-program CSR yang kita lakukan. Nah, kalau untuk universitas sendiri sih biasanya kita akan melakukan seperti ini nih, ikut webinar-webinar gitu ya, dan kemudian melakukan beberapa kegiatan atau acara di kampus-kampus. Seperti itu sih. Kita sama Kanada Danamon sekarang ya, jadi mungkin lebih banyak di Danamon. Jadi kalau sekarang teman-teman lihat banner atau apa gitu ya, dan Danamon itu kan bawahnya ada member of MUFG. Jadi di situ karena kita bukan retail, jadi memang publikasinya tidak terlalu gencar seperti retail company yang mungkin teman-teman tahu, BCA, Mandiri, atau mungkin apa ya kayak di bank dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita berbeda, cuman kita mencoba untuk memperkenalkan diri kita melalui Danamon lah gitu, intinya seperti itu dengan adanya Danamon ya. Betul. Nah, selanjutnya adalah tentang culture shock. Tentang culture shock, Mbak. Kira-kira apa yang Mbak yang waktu itu Mbak Maitri temui nih culture shocknya? Aku mencoba mengingat-ingat ya. Mungkin aku nggak udah lama banget ya. Aku nggak lebih lama dari Tias nih masuknya gitu. Lebih muda nih dari Tias masuknya, tapi Mbak Maitri sendiri udah berapa tahun Mbak di MUFG, Mbak? Aku hampir 7 ya. Aku hampir 7 tahun di MUFG. Aku mencoba mengingat-ingat ya. Dan kebetulan aku masuk MUFG itu bukan dari fresh graduate ya, teman-teman. Aku dari experience gitu. Jadi aku langsung nyemplung di HR kebetulan waktu itu. Nah, kalau aku ingat-ingat apa ya, karena kebetulan aku background-nya sastra Jepang nih, dan untuk budaya Jepang aku sudah cukup familiar dari pada saat aku kuliah, dan kebetulan aku juga punya experience sekolah di Jepang, dapat beasiswa selama 1 tahun gitu. Jadi sepertinya tidak ada shock culture yang gimana-gimana, karena mungkin memang aku sudah punya experience itu ya. Tapi mungkin apa ya kira-kira kalau aku bisa bilang, aku sambil inget-inget ya Rona, mungkin Tias boleh bantu jawab dulu ya. Sambil inget-inget ya. Itu udah 10 tahun di MUFG teman-teman semuanya. Nggak terasa nih ya. Halo? Oh, Tias mungkin Tiasnya tadi keluar tiba-tiba. Live ya. Iya. Okay. Mungkin kira-kira itu sih. Lembur juga sebenarnya mungkin bisa dibilang lembur gitu ya, katakanlah. Karena pada saat itu aku masuk cukup peak hour, peak pekerjaan gitu, dan teman-temannya itu dulu
ketika udah jamnya pulang nih karena pekerjaan yang harus diselesaikan banyak, belum ada yang pulang gitu. Itu cukup shock sih, karena meskipun aku dari awal aku lulus aku bekerja di perusahaan Jepang, lemburnya itu memang tidak terlalu panjang ya. Nah, kebetulan pada saat aku masuk itu kayaknya sedang peak nih gitu, dan memang ada pekerjaan-pekerjaan yang banyak nih yang sedang dilakukan. Nah, itu cukup kaget sih pada saat itu. Oh, lemburnya segini ya lamanya gitu. Tapi habis itu ketika pekerjaannya udah selesai ya udah kita kembali normal lagi gitu. Nah, untuk lembur sendiri sih kita juga nggak pernah yang lembur sampai the whole of year gitu, kita lembur gitu nggak pernah ya. Lembur itu kalau misalnya memang ada peak pekerjaan gitu ya biasanya. Pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, kebetulan pas aku masuk tuh pas ada peak pekerjaan nih, jadi wah kok belum ada yang pulang nih, jadi kalau mau pulang nggak enak juga gitu. Kita waktu jadi anak baru kayak gitu sih pengalamannya. Iya. Kalau aku, MUFG itu adalah perusahaan kedua ya, jadi teman-teman. Jadi sebelumnya aku ada di perusahaan Jepang juga. Karena perusahaan Jepang ke Jepang, jadi memang tidak ada culture shock yang berarti. Tapi kebetulan yang satu non-bank, yang aku kedua ini banking. Yang bisa aku highlight nih antara non-bank dan bank, biarpun dia adalah sama-sama perusahaan Jepang. Pertama, banking itu industri yang sangat ketat banget secara regulasi gitu loh. Jadi aku ingat bahwa segala sesuatunya kalau ada kita salah atau kita miss apa itu bisa menjadi sangat besar sekali impact-nya gitu. Katakanlah salah kasih rate gitu atau report terlewat gitu ya, yang mana kalau di perusahaan yang lama kayaknya aku nggak terlalu segitu-gitu amat gitu. Tapi karena ini banking, kita diawasi oleh OJK, kita diawasi oleh BI, kita ada peraturan-peraturan lain gitu ya, bukan cuma peraturan lokal, tapi peraturan dari Amerika juga kita ikuti, peraturan Jepang kita ikuti. Jadi banyak hal yang sangat detail banget gitu. Jadinya sampai sekarang pun sebenarnya aku masih ada kayak belum terbiasa gitu ya, kayak wah harus banget nih gitu. Tapi begitulah gitu ya. Jadi perkembangan di luar pun akan mempengaruhi bagaimana perusahaan itu bekerja gitu. Jadi kalau semakin di luar semakin ketat pun kita akan menjadi semakin ketat. Tapi seperti itu, banking itu industri yang kalau kita bilangnya high regulated industry. Jadi regulasinya banyak, untuk kita bikin ini bikin itu harus mengikuti regulasi. Jadi itu hal yang membuat kadang-kadang culture shock gitu ya. Cuman learning by doing semuanya bisa. Dan tadi balik lagi, MUFG itu punya culture teamwork ya. Jadi kalau misalnya kita bingung, kita tuh nggak sendiri gitu, karena di kita itu individual contributor atau individual contribution itu tidak terlalu berpengaruh ketika memang tidak bisa membantu tim performance gitu atau tim target gitu. Jadinya buat kita di sini, makanya MUFG di Indonesia nggak ada tuh nama sikut-sikutan gitu ya, atau main belakang, atau misalnya kayak backstabber gitu tuh biasanya sih kita nggak ada gitu, sangat-sangat jarang terjadi gitu, karena damai sih ya Yas. Damai. Jadi percuma gue doang yang nge-chief gitu ya, tapi tim gue enggak, sama aja gitu. Jadi semuanya gitu, kan saling bantu-membantu sih gitu. Karena waktu kita tidak cukup banyak lagi ya, mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih mengenai lowongan posisi di Global Corporate Business Planning. Ini kontraknya berapa lama dan apakah bisa diangkat menjadi pegawai tetap? Ini kalau nggak salah kontraknya itu untuk 1 tahun start ya? Dari 6 bulan atau 1 6 tahun bulan ya? Nggak salah. 6 bulan dulu sampai dengan nanti along the way kalau misalnya memang proyeknya dilihat masih diperlukan, itu akan diperpanjang. Dan apakah memungkinkan untuk jadi permanen, itu sangat possible. Balik lagi, kita membuka vacant position sesuai dengan kebutuhan. Jadi di mana ketika kebutuhan itu muncul, pastinya akan kita utamakan terlebih dahulu teman-teman yang sudah ada di MUFG nih, sudah ada kerja baik dalam kontrak gitu. Kadang-kadang outsource staff juga kita juga suka jadikan itu pipeline lah, dalam artian itu bahwa talent pool kita ada di situ, seperti itu. Tadi kalau nggak salah ngomongin talent pool, ada yang nanya juga Mbak di chat. Iya, betul. Yang masuk ke website apa jadi talent pool? Betul. Kurang lebih yang masuk ke website itu menjadi talent pool kita. Jadi kadang-kadang kita suka aware ya Mbak, ini orang nama ini muncul terus. Jadi biasanya kayak
Oke, baik. Ini udah sering nih coba berarti dia mau berarti dia minat banget nih kan gitu ya. Iya. Ada interest gitu kan. Biasanya sih kita akan melihat ke website untuk talent pool kita lumayan cukup lama ya, karena kan kita biasanya tarik bisa dari berapa bulan yang lalu gitu. Jadi memungkinkan banget nih teman-teman, misalnya saya udah masukin dari bulan Februari tapi saya baru di call bulan Juni Ya, gitu. Karena kita betul, melihat si website itu adalah talent pool kita gitu. Jadi ketika suatu saat kita memerlukan talent gitu ya, yang paling utama akan kita lihat adalah di website. Di website, betul, gitu betul. sih. Jadi misalnya teman-teman apply, terus kok belum dipanggil-panggil sih, bisa jadi pada saat itu memang vacant position-nya bisa jadi sudah ditutup gitu ya, atau bisa jadi kita belum ada gitu. Tapi jangan khawatir, nanti pasti kita akan selalu ngecek di website kita seperti Mbak Tias bilang, karena website itu adalah pool kita nih untuk mencari talent. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan CSR. CSR-nya seperti apa, Kak? Dan apakah tetap sustain gitu? Nah, CSR kita itu kayaknya setiap tahun cukup beragam dan cukup berbeda-beda ya. Kayaknya kemarin pada saat pandemi ya kita juga melakukan CSR terkait dengan pandemi gitu ya. Kemudian kita juga pernah menanam mangrove juga gitu ya. Beberapa tahun yang lalu, dan waktu itu juga kita sempat melakukan perlombaan lari atau sepeda online ya, aku lupa gitu ya, yang kemudian hasilnya itu disumbangkan gitu. Dan kalau pertanyaannya apakah masih tetap sustain? Iya, masih tetap sustain, tapi memang programnya setiap tahun itu tidak selalu sama. Bukan yang kemudian kita akan invest ke kayak misalnya ke sebuah society tertentu gitu, sepertinya tidak seperti itu ya. Kita memang program-programnya ini setiap tahun bisa jadi berbeda-beda. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya ya, Yas. Boleh, Mbak. Kak, kalau kita di perusahaan Jepang, apakah ada kemungkinan kita kerja ke Jepang atau liburan ke Jepang? Liburan ke Jepang, Coba Mbak, liburan ke Jepang selama ini dibayarin kantor apa bayar sendiri? Kalau liburan bayar sendiri ya. Kalau liburan bayar sendiri ya. Tapi kalau misalnya nih teman-teman ada kemungkinan nggak sih aku OJT, on the job training, ke head office misalnya, atau mungkin ke branch yang lain gitu. Misalnya kayak ke Singapura ya, kalau kita yang paling dekat, itu possible banget gitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman punya memang ada kebutuhannya, dan kemudian memang teman-teman dirasa oleh manajemen ataupun oleh departemennya itu talent ya, orang yang memang akan harus dibekali nih ya gitu. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk belajar ke sana. Tapi kesempatan ini terbuka untuk siapa aja, dan siapa aja boleh untuk mendaftar ya ketika memang opportunity itu dibuka gitu ya. Jadi ini pun kita juga akan mulai lagi nih, karena pandemi kemarin sempat ditiadakan gitu ya, karena juga perjalanan nggak memungkinkan. Nah sekarang Jepang kan juga sudah mulai dibuka nih, jadi akan ada program-program singkat ya, program-program misalnya 3 bulanan untuk punya kesempatan belajar langsung di head office gitu kira-kira. Kalau untuk liburan kita tetap liburan sendiri ya teman-teman. Perusahaan nggak bayarin untuk liburannya. Sayang sekali belum sampai ke liburan dibayarin kantor ya, Mbak. Mungkin keuntungannya adalah karena kalian bekerja di perusahaan Jepang, untuk dapat visanya mungkin lebih mudah kali ya. Nah, mungkin ya. Betul. Mungkin lebih mudah. Bisa. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau aku mau nih? Apply, bisa kemana nih Kak untuk drop CV-nya? Oke, baik. Jadi sebenarnya kita sudah post melalui acara ITB Career Fair ini, ada beberapa vacant position yang kita udah post ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di website ITB Career Fair ini. Nah di situ kunjungi kita juga booth udah kita. kasih gitu ya. Kita juga udah kasih ini nih guidance-nya kemana harus kirim CV, bagaimana subjeknya gitu ya, sehingga memudahkan kita untuk identify ini teman-teman yang apply melalui acara ITB Career Fair gitu ya. Jadinya kirim emailnya tuh ke hrd_jakarta@id.mufg.jp gitu ya. Jadinya nanti bisa dilihat ke situ apa aja yang terbuka, apa aja yang yang lagi kita cari juga bisa dicek di situ. Nah, kalau misalnya nih teman-teman kok kayaknya belum di sini nggak ada nih, aku belum tertarik nih gitu, mungkin bisa visit website kita.
Di situ juga ada beberapa posisi lain juga gitu ya yang balik lagi di talent pool ya, ada posisi RM, ada posisi posisi yang lain-lain gitu ya yang kita buka, mungkin bisa masukin juga CV-nya ke situ, atau mungkin bisa kirim CV langsung ke hrd_jakarta@id.mufg.jp gitu sih palingan untuk informasi lowongannya ya. Gitu. Kita masih ada waktu berapa nih? 6 menit buat teman-teman yang masih pingin bertanya nih, kita masih buka nih. Kalau misalnya ada yang masih pingin tahu gimana sih MUFG itu, kayak apa sih, atau mungkin tanya apa aja nih ke kita gitu ya. Oh, kantornya di mana Kak? Kantornya ada di Kuningan ya Yas ya. Kuningan. Kantor kita barusan pindah. Jadi awalnya kantor kita tuh ada di Mid Plaza di Jalan Jenderal Sudirman. Cukup lama di situ, kurang lebih berapa tahun ya? 30 tahunan ada ya? 20-30 tahun ada, Mbak. Iya. Dan untuk pertama kalinya kita pindah, enggak untuk pertama kalinya sih, sebenarnya untuk kedua kalinya ya, karena pertama kali kita nggak di Mid Plaza, kita ada di sekitaran Tamrin gitu ya. Nah, setelah 30 tahun akhirnya manajemen memutuskan untuk pindah lokasi. Lokasi kita ada di pojokan Kuningan. Sebelahnya Kuningan, sebelahnya Hotel Westin ya, sebelahnya Hotel Westin. Kita ada di sebelah Hotel Westin. Kalau misalnya teman-teman lewat situ, pasti teman-teman akan lihat signage tinggi MUFG. Gedungnya juga belum berumur 1 tahun ya, Mbak? Iya, betul. Jadi kita tenan pertama. Betul. Dan kita pindah itu during pandemic ya. Jadi benar-benar memorable banget sih pindahan kita dari Mid Plaza ke Trinity Tower gitu. Jadi masih baru banget nih teman-teman, kalau misal tertarik dan daftar, nanti mungkin bisa ketemu Mbak Tias nih untuk interview di MUFG. Kalau interview ketemunya, kalau nggak aku ada 2 orang lagi, ujungnya itu aja cuma dikit orangnya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita ketemu deh dari teman-teman ITB yang hadir hari ini, ada yang bisa ketemu di acara interview nanti gitu ya. Balik lagi kita biarpun kalau misalnya pun kita nggak bisa berjodoh di tahun ini ataupun di sesi ini ataupun di saat ini gitu ya teman-teman, tapi teman-teman masih ada ketertarikan atau mungkin keinginan untuk bergabung dengan MUFG, kita sangat welcome untuk misalnya nanti teman-teman apply lagi gitu, dan kita harapkan juga nanti kita juga bisa terus ikut gitu ya ke acara yang seperti ini gitu ya. ITB kita hampir setiap tahun ikut ya Mbak, kalau nggak salah ya Mbak, biasanya. Betul. Gitu, jadinya kita bisa ketemu di tahun depan gitu ya, karena kebutuhan akan terus ada gitu. Jadinya kalau nggak berjodoh hari ini jangan berkecil hati. Dan tadi balik lagi satu tips ya, satu notes buat teman-teman semua yang sedang mencari pekerjaan ketika interview, kita boleh pede gitu ya terhadap diri kita, tapi ketika nanti sudah selesai, jadi balik lagi yang perlu diperhatikan adalah mau itu interviewer, mau itu user, mau itu HR ataupun itu manajemen, mereka adalah yang paling tahu apa yang mereka cari, apa yang mereka mau gitu ya. Jadi biarpun kalian merasa kalian tahu lebih banyak daripada mereka ketika interview, ada baiknya tadi kayak Mbak Maiti bilang, apa sih yang kurang dari saya gitu, sehingga akan membuat improvement juga nih setiap tahunnya buat atau setiap kalinya teman-teman setelah selesai interview gitu. Jadinya setiap sesi interview ada manfaatnya ya, karena kan tiap user beda-beda gitu, dan teman-teman kan ada yang mungkin baru pertama kali interview gitu ya, iyalah ya baru pertama kali interview ya Mbak ya, interview kerjaan kan baru lulus. Jadi ada yang baru pertama kali belum terbiasa, grogi gimana nih gitu kan, ujung-ujungnya paling acara baru bilang jangan terlalu grogi. Tapi itu diperlukan juga ya teman-teman ya, kepedean, tapi juga tetap humble gitu ya. Itu yang biasanya sih yang memikat hati para interviewer, para recruiter. Iya, benar-benar. Jadi mungkin highlights-nya satu ya Yas, akademik itu baik, kemampuan secara akademik itu baik, apalagi kalau kalian di atas rata-rata, itu pasti akan jadi sesuatu yang wah gitu ya. Tapi teman-teman juga perlu ingat bahwa attitude itu jauh lebih penting dibandingkan kemampuan akademik teman-teman. Kemampuan akademik itu mungkin tidak selalu semata-mata akan bisa direfleksikan ke dalam pekerjaan gitu ya. Karena pekerjaan dengan akademik mungkin bisa jadi saja tidak ada korelasinya. Tapi attitude itu adalah sesuatu hal yang kalian bawa terus-menerus yang akan dilihat oleh orang lain.
sehingga itu akan membuat karir kalian maju dan cemerlang. Mungkin itu sih ya closing dari kita ya sih. Bagus banget closingnya. Closingnya bagus, Mbak. Mudah-mudahan bisa menjadi ini ya teman-teman ya, jadi masukan buat teman-teman semuanya. Pas banget ini kita udah tinggal 1 menit lagi. Sebelum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir, juga sudah aktif berpartisipasi, bertanya gitu ya, membuat interaksi di sesi ini lebih enak gitu ya, daripada cuma sekedar satu arah aja ya Mbak ya. Kita happy banget kita bisa dengan teman-teman yang bertanya nih. Iya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di acara secara offline ya Mbak Maitri. Iya. Dengar katanya kalau misalnya semua kondisi membaik, semua keadaan membaik, kita bisa ketemu secara online. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk sama teman-teman ITB. Gitu deh. Untuk ini setelah ini kita akan kembalikan ke moderator lagi berarti ya Rex ya? Ya. Iya Kak. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Kak Maitri dan Kak Tias atas pemaparannya dan sharing knowledge dan pengalamannya mungkin sangat menarik sekali. Dan semoga teman-teman yang tertarik nih buat masuk ke MUFG bisa menggapai cita-citanya lah, bergabung bersama MUFG. Sayang sekali waktu kita terbatas, jadi kita harus akhiri cukup sampai di sini. Untuk teman-teman yang mungkin masih punya banyak pertanyaan, bisa datang ke booth MUFG yang ada di link virtual TBK Center. Oke, terima kasih teman-teman semuanya dan terima kasih juga atas pemaparan dari Kak Maitri dan juga Kak Tias. Saya Reksi pamit undur diri dan selamat siang.